Aku lebih nyaman ketika ada kekeluargaan di dalam tim itu gitu deh. Kalau bisa poligami. Tadi katanya jangan serakah, jangan maruk. maruk. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Moviverse. So, teman-teman Moviverse yang ada di studio hari ini, tolong siapin 2 pertanyaan ya. Karena akan dapetin hadiah eksklusif dari Marsha dan Bang Ben. So, sambil nungguin teman-teman mikir dulu, ini aku udah dapet 3 penanya juga dari teman-teman Moviverse yang mention di kapanlagi.com. Nah, yang pertama ada dari Feby Nurha. Bagaimana cara Kak Benny dan Marsyanda menjaga kesehatan fisik dan mental selama proses syuting? Ada nggak sih tips and trick? Pasti kan syuting dari pagi sampai malam gitu kan ya? Ada nggak tips biar tetap sehat gitu? Kalau aku ketika syuting itu aku pasti bisa minum sampai 3-4 liter sehari air putih. Kalau lagi nggak syuting nggak gitu. Jadi itu buat aku mood booster dan energi ya. Sama aku juga kalau lagi capek aku memilih untuk aware atau sadar dengan musik-musik yang aku mau play. Aku selalu bawa speaker kemana-mana buat pasang lagu gitu kan. Oke, itu bisa mood buat gitu apa ya? ya, menciptakan atmosfer ruangan yang lebih asik atau mau lebih energize, upbeat atau mau lebih zen gitu. Jadi ngaruh banget sih itu. Dan satu lagi mendekatkan diri sama semua yang ada di lokasi, dari pemain, lawan main, sampai ke tim-tim, sampai kru, tim produksi semuanya. Jadi kita ngerasa tuh di lokasi kayak berbaur aja gitu. Kita tuh datang bukan hanya untuk ya udah gue kerja, gue mau cari duit, dah udah selesai, dah. Kita nggak ada apa ya, keharmonisan. Gitu. Aku lebih nyaman ketika ada kekeluargaan di dalam tim itu gitu. Dan itu jadi alasan yang bikin membantu menjaga mental dan kesehatan fisik juga. Prosesnya lama nggak sih syuting? 30 harian. 30 harian. Kita syutingnya, tapi kan ada jeda di tengah juga. Oh iya benar, ada jeda ya. 2 minggu, sekitar 2 minggu, jadi lumayan. Iya benar. Oke, kalau Mas Benny ada nggak? Kalau aku syuting Tips. itu bikin aku sehat sih. Makanan teratur, jamnya gitu. Terus nggak tahu ya, ini jelekku sih sebenarnya, kayaknya aku tuh harus dikasih aturan terus ada yang ngatur. Jadi kalau aku lagi nggak syuting tuh tidurku berantakan. Tapi kalau lagi syuting karena banyak callingan pagi, kan biasanya kalau syuting itu jam 6 tuh udah harus berangkat, jam 5 bahkan. Ya mau nggak mau tidurnya harus tertib, jam 9 gitu, jam 10 itu harus udah tidur. Nah aku malah syuting ini yang membuat aku hidupnya lebih sehat jadinya. Sehat, lebih tertib. Mungkin besok ada kewajiban jadi harus siap-siap gitu ya. Karena ketika aku yang melanggar, yang ngerasain sendiri aku, karena aku nggak mungkin telat. Berarti aku nggak tidur, jam tidur gue berkurang, di lokasi syuting aku nggak nyaman sendiri. Bener-bener nggak enak badannya gitu. Oke, thank you banget buat tips-tipsnya. Terus yang kedua dari Nana Sarmu. Seandainya disuruh pilih peran, mau tetap peran seperti saat ini atau mau tukeran peran? Tukeran peran? Pak Reza sih aku pasti. Dua-duanya ngefans. Iya. Terus bisa kayak dalam tanda kutip apa, aku mendapatkan keduanya gitu kan. Bener. Kalau bisa poligami. Tadi katanya jangan serakah, jangan maruk. maruk. Gimana? Ketahuilah Kak Caca, sepanjang hidupku menderita aku. Berarti ini bukan maruk ya? Memanfaatkan sesekali gitu iya. ya. Kalau poligami boleh poligami deh itu, dua-duanya itu lah. Dicerita. Itu. Kalau Caca mau tukeran peran atau mau stay sama Alina? Maksudnya kedepannya nih? Enggak, kalau disuruh Di film milih ini ya? peran. Oh disuruh milih tukeran peran tuh maksudnya dengan Kang Karyo? Enggak, bisa sama siapa aja. Di film ini kan. Gue cepet banget bilang tukeran peran, karena kan challenge berikutnya kan. Tapi Kang Karyo disakitinya cuma itu doang lu, nggak terlalu dalam lu itu. Dibanding Alina kan. Iya sih. Kan? Oke, jadi pertanyaannya Kamu di film disuruh ini memilih peran. Jadi kamu belum tahu nih buat main film ini kamu disuruh milih peran, mau peran yang sekarang atau mau pilih peran lain? Kalau dari hati apa? Mungkin buat aku personally kayak menjadi Asih seru sih. Menjadi Asih seru. Oh, wow. Ada apa nih? Okay. Gak ada apa-apa kan, maksudnya challenge di actingnya kan hal yang baru buat aku kan. Jadi pelakor gitu ya.
Baik. Kak Caca juga belum pernah ya ini ya, antagonis ya? Belum pernah, dari dulu berharap dapat gak pernah dikasih. Sama produsernya dibilang, udah cetakan muka lo buat jadi orang yang menderita, sakit, nangis. Kayak penonton lebih suka itu begitu kita bikin antagonis, pada kayak gak relate gitu. So kayak ngaca, mana sih di muka gue kan sering kayak cemberut kalau lagi diem, orang mikir aku cemberut, padahal mukanya emang cetakannya gitu, ngerti gak sih? Tapi emang mungkin image-nya mungkin karena dari dulu gitu ya kayak baik-baik gitu ya. Ditindas terus gitu. Sampai ke bawah sampai sekarang mungkin ya. Oke. Thank you. Nah, itu dari Nana Sarmu. Sekarang yang ketiga dari RHKY. Sulit. Kalau kamu bisa ngobrol langsung sama karakter yang kamu mainin di film ini, apa yang mau kamu bilang ke dia? Sekolah yang pinter, jangan terlalu percaya sama orang, terus segeralah menikah kalau aku. Ini sebenarnya Mas Karyo sama ke aku sendiri juga sih sebenarnya. Baik. Ke Mas Karyo ya? Itu ke Mas Karyo karena dia kan udah tua belum nikah, terus terlalu percaya sama orang karena terus pendidikannya juga kayaknya nggak terlalu tinggi di situ. Ya, jadi buat Mas Karyo dan buat sendiri juga ya. Iya. Buat teman-teman terbuka mungkin ada di bawah sini Instagramnya, bisa di DM ya. Mungkin kalau ada yang mau. Oke, buat Caca silakan. Kalau ngomong sama Alina ya, Alina. Dari aku ngelihat apa yang Alina alamin, mungkin nyampein aja bahwa semua yang Alina rasain itu valid, boleh, wajar banget. Kalau merasa marah, merasa terhianati, merasa seperti korban, memang itu yang terjadi sama kamu. Tapi mungkin ini titik terendah dalam hidupnya Alina gitu ya. Titik terendah ini mengajarkan kepada Alina bahwa nggak ada satupun di dunia ini, mau dia udah jadi suami kita, anak kita, nggak ada satupun dari semua itu yang sebetulnya adalah milik kita. Nggak akan ada. Outcome-nya itu semuanya ya ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri yang tahu apa yang terbaik buat kita, walaupun kita kayak ngalamin ngerasa ini sial, ini musibah, ini kayak innalillahi banget gitu. Tapi kalau kita percaya, kita mengimani bahwa yang Maha Kuasa itu sayang sama kita, maka kita yang kita lihat sekarang nih lagi down ini, kita lihat di masa depan kita akan bangkit, dunia kita akan lebih jadi berwarna lagi, itu akan beneran jadi gitu. Ngomong gitu sama Alina. Oh, that's so beautiful. Boleh tepuk tangannya dong. Oke, jadi 3 penanya yang tadi udah nanyain di Instagramnya kapanlagi.com. Selamat karena kalian bertiga akan dapat tiket nonton gala premier Lataza. So nanti bakal dihubungin sama tim admin dari kapanlagi.com. Nah, sekarang buat Movievers yang ada di studio, udah siap sama pertanyaannya? Oke, kalau gitu nanti mungkin Marsyanda pilih 1, Mas Ben pilih 1 ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang mau nanya? Aku yang cowok baju hijau pakai kacamata, pakai itu. Oke. Mas Ben? Aku yang ini kan udah depan, cowok aku belakang aja ya, cewek yang pakai kacamata ya, yang agak sini. Angkat tangan lebih tinggi. Itu. Oke. Selamat sore, perkenalkan saya Dimas. Halo Dimas. Pertanyaannya buat keduanya, gimana sih cara mengendalikan emosi biar nggak kebawa keluar dari tempat set syuting? Terima kasih. Bisa dulu dijawab dulu. Aku dulu ya, paling boleh. sederhana. Kalau aku sih ya jangan lupa bahwa itu cuman peran gitu. Terus aku punya kehidupan juga di luar. Jadi selain di pekerjaan tuh aku mencoba untuk punya banyak teman di luar dari kerjaan dan itu cukup membantu gitu. Ketika aku nongkrong sama teman itu lebih cepat untuk mengembalikan lagi aku ke misal ke bentuk Benny yang sesungguhnya gitu, bukan peran yang itu gitu. Manusia, interaksi antara manusia itu sangat-sangat membantu kalau aku. Luar biasa. Kalau aku ingat lagi setelah keluar dari Alina, ingat lagi Caca tuh seperti apa definisinya, sifatnya, ciri-cirinya itu aku rinciin pakai ditulis gitu ya, biar lebih kena lagi. Dan juga jangan tergoda dengan pemikiran dan keyakinan. Banyak sekali pemain yang merasa bahwa kalau gue all out dan gue nggak lepas-lepas dari karakter ini, maka acting gue akan bagus banget di sini. Itu bahaya banget karena
ketika kita punya belief seperti itu, yang menjadi korban adalah realita kita yang sesungguhnya sebagai diri kita, sebagai seorang individu, ke keluarga kita, ke pasangan kita, dan ke anak-anak kita bawa pulang karakter itu ke rumah, kita bawa pulang karakter itu apa yang dia alamin kalau dia korban, kalau dia mengalami hal yang buruk, atau kalau dia melakukan hal yang buruk ke orang lain, itu nggak fair buat kehidupan kita yang nyata sebetulnya gitu. Yes, Yeah. make sense sekali ya, sangat relate. Mungkin sudah cukup menjawab? Oke, thank you. Oke, buat penanya kedua silakan. Halo, nama saya Ivon. Pertanyaan saya, ketika syuting ada nggak sih adegan itu yang NG-nya itu paling banyak diulang? Boleh dijelasin alasannya kenapa? Dan ketika NG terus kan kadang mungkin emosi kita yang mungkin awalnya itu kita udah usahain nih, oke banget nih. Lama-lama mungkin kan jadi kayak makin terpengaruh ya karena sutradara bilang NG. Lama-lama tuh apa yang dilakukan sehingga kita itu bisa targeting sutradaranya itu maunya apa gitu sih. Thank you. Ada nggak yang mungkin di take berulang-ulang karena sutradara nggak approve gitu? Ada tapi sekali sih, satu kali take itu. Jadi untuk Alina yang mengalami timpaan dan tempaan yang banyak gitu, dan situ aku mencoba meresapi gitu ya, dan mengekspresikan itu. Terus Mas Hanung bilang, yang tadi itu Cak, lo pengen banget, yang barusan kita take gitu, lo tuh pengen banget menyampaikan apa yang lo tangkap tentang Alina. Okay. Dan yang lo keluar jadinya adalah kemarahan. Nah sementara yang Alina rasakan itu tidak seagresif itu. Dia tuh ngerasa hancur, lebih ke hancur bukan kemarah. Itu beda, hancur dan marah tuh beda. Dan situ aku mesti memahami gitu, apa maksudnya. Dan ya akhirnya take yang kedua di-okein gitu sama Mas Hanung gitu sih. Jadi ada koreksi-koreksi yang penting banget, tapi kadang-kadang bedanya tipis gitu. Kita nangkepnya beda, tapi kelihatannya beda ketika disaksikan sama orang lain. I see. Oke. Kalau Mas Ben sendiri gimana? Ada? Iya sih, mungkin di adegan yang berantem itu kayak mungkin aku secara nggak sadar ini marahnya Benny bukan marahnya Karyo gitu, secara nggak sadar. Terus pas diulang mungkin sutradara juga ngerasa, walaupun nggak diomongin ya kayaknya ini baru Karyo nih arahnya sutradara pengen kesini nih marahnya gitu. Paling itu doang sih. Oke, jadi mungkin ya mirip-mirip tapi sebenarnya itu kan hal yang sulit ya sebenarnya ya. Jadi kayak perbedaannya antara Marah hancur dan marah gitu ya. Terus juga Mas Benny juga marahnya marah diri sendiri dan marahnya Karyo tuh harus dibedain ternyata ya. Okay. Karena kan Karyo positif sedangkan aku kayak negatif kayaknya di kehidupan nyata. Nggak berpikir positif itu. Oke, kalau gitu thank you banget buat dua pertanyaannya yang tadi. Buat Moviverse yang ada di sini akan mendapatkan merchandise seru dari Caca dan Mas Ben. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama. Keren. Terima kasih udah nanya-nanya teman-teman Moviverse. Boleh tepuk tangannya buat kalian semua. Nah itu tadi adalah segmen dari Q&A bareng sama Moviverse. Surprise-nya adalah semua yang udah datang di studio akan dapat tiket nonton gratis Lataza. Yeay! Selamat sekali lagi. Nah itu dia. Kalau misalnya teman-teman di rumah juga pengen ikutan, pengen dapat tiket nonton gratis, boleh banget join Moviverse di sini. Ada link barcode-nya, silakan. Nah itu tadi adalah segmen kita untuk Q&A bareng Universe. Masih ada satu segmen lagi, tapi tetap harus stay tune terus. Halo teman-teman Moviverse dan kapan lagi lovers. Nah hari ini kita udah di segmen terakhir bareng sama Caca sama Mas Ben. Kalau gitu sebenarnya ini closing aja sih gitu. Tapi mungkin sebelum closing ini kan Caca, Mas Ben juga udah kenal apalagi sebulan setengah ya udah proses syutingnya gitu. Mau dong dengerin saling puji, pasti udah kenalan juga kan apa yang paling baik dari Mas Ben juga apa yang paling baik dari Caca. Boleh dong saling puji gitu. Sebelumnya aku mau nanya, atapnya kuat nggak nih? Oh takutnya terbang nih. Kuat, beton. Aman ya? Aman. Ya? Oke. Dari aku ya. Boleh.
Jadi aku buat Benny, makasih udah menjadi lawan main yang sangat suportif, diam-diam caring. Walaupun kalau ditanya dia nggak bakal ngaku kayaknya. Caring sama semua yang ada di set, dia memperhatikan, mengobservasi, menganalisa orang lain, terus ngukur ke diri sendiri. Aku segini aja apa segitu care-nya gitu loh. Sama sekitarnya itu luar biasa, itu kelebihan, itu gift. Terus aku support banget dan aku percaya Benny akan menjadi semua yang Benny inginkan. Amin. Yes, Benny punya punya bakatnya dan punya kemauan yang besar dan punya kerendahan hati yang besar sekali untuk menerima feedback yang bisa membangun untuk lebih tinggi dan lebih besar, lebih bersinar lagi. You have that in you. Amin. Aku butuh break 5 menit. Terlalu nggak masuk akal ini. Enggak lah, aku bisa merasakan kejujurannya Caca. Peristiwanya nggak masuk akal. Oke, masuk akal ya. Terlalu jauh ini. Kalau aku ini bingung ini yang bagian mana ya Kak Caca, karena baik-baik banget dengan pengalamannya yang sekudang ini, dia masih menempatkan diri sama kayak orang lain. Sama mungkin kalau boleh ngasih satu aja pesan, mungkin jangan capek-capek untuk ngobrol sama orang siapapun itu, karena mungkin Kak Caca nggak ngerasa itu berarti buat mereka, tapi mungkin banyak orang yang kayak nyimpen itu karena yang ngomong Kak Caca gitu, dan bener omongannya banyak yang bener, banyak yang mungkin membantu orang-orang ini di hidup dia, dan jangan berhenti jadi baik gitu, karena mungkin buat Kak Caca cuma segini, tapi buat orang-orang terutama yang ngefans tuh bisa sedunia gitu berarti ya, itu sih paling. Oh, so cute, boleh tepuk tangannya. Nah, kalau gitu mungkin terakhir ya, biar ditonton sama miliaran penontonnya kapanlagi.com, boleh dong promosiin filmnya. Kenapa mesti nonton film Latazan? Silakan. Film Latazan adalah cerita yang banyak terjadi, banyak dialami oleh banyak orang. Tapi ini temanya memang perselingkuhan gitu ya. Kita banyak ngelihat sekarang tayangan-tayangan yang memiliki topik yang mirip. Tapi Latazan punya unsur yang membuat film ini menjadi berbeda, unik, punya daya tarik yang greget banget, dan semoga itu menjadi sesuatu yang greget nggak cuma buat kita-kita yang udah tahu apa, tapi buat para penonton juga. Jadi jangan lupa nonton Latazan. Tanggal 14 Juli di 14 Agustus. Udah semangat, pengen segera tayang. 14 Juli kan maju ya. Tanggal 14 Agustus di bioskop kesayangan kalian semua. Yes. Oke, nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam lebih sama Mbak Caca, sama Mas Benny. Thank you so much udah datang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ketemu sama Movieverse juga. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang mau ikutan Movieverse bisa ketemu sama Kak Caca, Mas Benny juga bisa register di sini, oke? So kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya.